Oke, kita langsung ke Pak Febri. Pak Febri, tadi untuk yang disampaikan Pak Ahyar kan bahwa untuk membuktikan pasal 340 pembunuhan berencana itu harus ada jeda waktu antara yang dipikirkan dengan eksekusinya itu, perencanaan itu. Kalau Anda melihatnya, adakah yang indikator yang menguatkan hal itu? Ya, tadi betul sekali yang apa disampaikan ahli Pak Ahyar terkait 340. Kalau kita melihat kasus pembunuhan Brigadir J ini, jeda waktu ini sangat panjang, kurang lebih 1 hari. Karena kalau kita tarik ke belakang, kita bisa melihat bahwa sang istri ini pernah langsung nelpon ke suaminya. Nah, ketika menelpon dengan adanya katanya dugaan-dugaan yang sangat simpang siur ini, dia sebagai seorang jenderal yang dibekali ilmu yang tinggi, pendidikan yang jenjangnya tinggi juga. Dia juga seorang propam, polisinya polisi, dia harus bisa mungkin 4 kali berpikir akan melakukan hal tersebut. Tapi kenapa ini bisa terjadi pembunuhan di rumah sang jenderal, kan seperti itu. Ini rentan ini harusnya jeda berpikirnya ini matang. Nah, kemudian terkait Pak akhir-akhir ini dibilang katanya Pak EPS ini hanya memerintahkan hajar. Iya, klaim yang berbeda hajar. itu. Kita mau mempercayai siapa? Atau dari awal dia sudah berbohong? Dari mulai membuat pelaporan palsu di Jakarta Selatan, itu juga sudah kami laporkan secara pro justisia. Kemudian kasus gagal di Duren 3 kembali ke Magelang yang kita juga tidak tahu di mana CCTV-nya. Apakah statement itu akan terus mengkambing hitamkan si justice kolaborator ini? Karena sampai hari ini setelah dibukanya perkara ataupun kejujuran si Eliezer ini diungkapkan, yang konsisten cuma dia. Yang lainnya pro kepada Pak FS. Apakah ini akan mengarahkan ke unus tesis nullus tesis? Kita juga tidak tahu. Kan seperti itu. Kemudian dugaan si Pak FS ini ingin lepas dari 340 ini, harusnya kita kembali ke pasal 49 adanya notwear. Ada notwear. Kalau dia seketika membunuh si Brigadir J misalnya, itu spontanitas dia bisa jadi pemaaf di situ untuk melepaskan dia. Tapi sudah ada evil mind, ada niat jahat atau ada pikiran setan untuk melakukan hal tersebut. Pikiran setannya kenapa? Kenapa CCTV harus dirusak? Kenapa TKP juga harus dirusak? Kenapa semua harus di skenario? Menghentikan penembakan itu, kalau memang klaimnya adalah hajar. Betul. Kenapa sampai hari ini pun yang saya bingung, ini pasal yang diterapkan tidak main-main, tapi tidak ada satupun yang melakukan pra-peradilan. Itu yang saya bingung. Jenderal Napoleon waktu itu ketika dia ditersangkakan terkait dugaan red notice, dia langsung pra-peradilan karena merasa dia tidak melakukan, kan seperti itu. Dia punya hak. Tapi ini kenapa dari mulai Kuat Ma'ruf, RR, kemudian Pak FS dan Bu Pesi tidak ada melakukan hak-hak tersebut? Kita juga tidak tahu. Ya. Apa penyebabnya? Pak Ahyar, kalau Anda melihat menarik juga apa yang disampaikan oleh Pak Febri ini tadi. Kalau memang kemudian klaimnya untuk meringankan dari pasal yang dituduhkan 340, mengapa kemudian juga tidak melakukan pra-peradilan? Sedangkan jelang sidang kita juga dengar ada klaim lain juga dari pengacara Ferdy Sambo CS. Iya, bisa dilihat dari sisi itu, bisa juga dilihat mungkin kalau orang yang melihat toh pra-peradilan pada dia tidak akan meniadakan pemidanaan penuntutan. Tidak menjadi gugurnya hak untuk menuntut. Dia akan tetap. Jadi itu hanya segi formalitas saja yang di dalam pra-peradilan, tidak meniadakan pemidanaannya lah. Kecuali memang dia itu tidak ada penetapan tersangka, nggak ada alat buktinya. Seperti Pak BG ya, Pak Budi Gunawan dahulu itu kan bisa dihentikan. Jadi mungkin berpikir demikian. Karena tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain ya. Segi masalah waktu, mungkin juga mengenai masalah biaya bisa juga jadi pertimbangan. Saya nggak tahu dalam kasus ini, kalau kasus yang lain tentu bagi katakanlah yang melakukan pra-peradilan itu adalah pihak penasihat hukum, tentu setiap ada surat kuasa akan ada konsekuensinya. Tentu yang pemberi kuasa mungkin saja mempertimbangkan itu. Toh pada akhirnya nanti saya juga akan tetap dituntut lagi, bisa jadi begitu. Atau memang juga seperti yang dikatakan Bung Febri tadi, mungkin dia ragu-ragu, kurang yakin, bisa jadi banyak kemungkinan lah.
Jadi banyak sekali variabelnya ya. Banyak Nah, variabel. Pak, begini, tadi saya ingin mendalami soal yang pasal 340 ya. Karena sekali lagi ini yang jadi atensi publik, akankah ini berubah dari persidangan nanti, itu jadi pertanyaan. Nah sekarang kalau tadi Pak Ahyar mengatakan bahwa ini sebetulnya ada jeda waktu. Kan begitu tadi Pak Febri mengatakan juga ya ada jeda waktu juga untuk perencanaan sampai pada akhirnya dieksekusi. Nah bagaimana kemudian membedakan pasal 338 dan 340 Pak? Kalau misalnya antara dendam dan emosi, nah itu kan dua hal yang berbeda. Itu seperti apa kalau perspektif Pak Ahyar? Iya, pada hakikatnya kan juga emosi itu kan, dibalik emosi itu kan tentu juga ada dendam kalau menurut saya ya. Nggak hanya karena emosi orang mungkin langsung mungkin ingin menghabiskan orang, tentu ada juga dibaliknya. Kadang-kadang tentu agak tipis untuk memilah-milah dua hal itu. Ada nggak di dalam emosi juga ada rasa dendam, benci. Dendam itu kan mungkin dia udah begitu lama ya. Ya, itu Tapi maksudnya. kan juga nggak harus syarat lama dendam itu. Dendam itu bisa juga menurut saya, wah saya harus balas nih. Kalau ada niat pembalasan itu kan juga sebenarnya sudah ada dendam kan. Dari perbuatan yang dia nggak merasa comfort buat dia, nggak menyenangkan buat dia. Oh saya ingin balas ini. Tapi bagaimana membuktikan ada niatan itu? Nah itulah yang nanti kan dari tindakannya, dari cara eksekusinya bagaimana. Kalau yang ada orang mengenai masalah dendam itu, biasanya itu dibandingkan dengan orang tidak ada dendam, katakan pembunuhan itu mungkin nggak begitu, kalau kita mengatakan sadis mungkin kurang tepat juga kali ya. Nah kalau dendam itu kadang-kadang itu agak di luar yang umum lah. Kita hindarilah istilah sadis ini tadi, agak di luar yang kebiasaan. Oh ini berarti ada dendam di baliknya. Itu saya kira para penegak hukum, jaksa, hakim, sudah biasa mereka menghadapi yang 340 ini, banyak yang terjadi. Tapi kan di saat yang sekarang sidang yang menimpa Pak Sambo ini kan jarang ya, seorang bintang 2, pejabat, propam lagi, jarang-jarang terjadi, maka inilah menjadi perhatian masyarakat. Iya, berat ringannya hukuman terhadap Verdi Sambo dengan pasal yang disangkakan 340 ini kan akan tergantung dengan persidangan pembacaan dakwaan hari ini ya. Nanti kita akan bahas soal hal ini ya Pak Ahyar dan juga Mas Febri. Usai jeda sesaat lagi.